Dibilang cuma bisa ngomong di podium, Prabowo marah. Lu jangan nantang gue. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Widih, berasa Power Ranger kali nantangin. Pembasmi kejahatan. Buset. Yang ditantang juga rakyatnya sendiri, Pak. Bapak di luar negeri disuruh pegangin map sama Trump, mau. Ya. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta. Dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok. Masalahnya mana kajian apa? Bapak bikin kebijakan itu kan pakai duit rakyat ya? Bapak aja nggak ada kebijakan di publik tuh. Butuh desa yang mana buat KMDP? Kenapa nggak diprotap dulu? Satu desa dulu dibikin koperasi, baru habis itu kalau misalkan berhasil di seluruh Indonesia. Ini kan langsung di seluruh Indonesia. Otomatis banyak banget nih dana-dana yang kebuang. Tiap dapur menimbulkan pemasok bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang. Datanya mana apa yang disebutin? Coba dong, sebutin dong, kasih dong datanya. Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Kayaknya gue lebih percaya Billy Ellis ngelahirin Nganjuk daripada omongan-omongan Bapak kayaknya. Aduh. Nah, perhatikan ya pidato Pak Presiden. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Nah, kalian sudah dengar kan? Apa yang aneh? Presiden mengatakan bahwa Iran punya nuklir, akan diikuti oleh Arab dan lain-lain. Ingat apa Pak Presiden? Yang punya nuklir di Timur Tengah itu adalah Israel sejak tahun 50-an, bukan Iran. Ingat itu. Tekad Benyamin Netanyahu mengusir warga Gaza tetap kuat. Walaupun ada BOP, walaupun akan datang pasukan ISF, tapi upaya yang keras yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu untuk mencaplok dan mengusir warga Gaza terus membara. Dia katakan bahwa pencaplokan 70% tanah Gaza akan terus berlangsung walaupun ada BOP. Pembantaian, pembunuhan, kemudian memblokade, bantuan-bantuan kemanusiaan terus berlanjut. Dan ini kesempatan bagi dia untuk melakukan itu. Karena apa? Dunia sekarang fokus ke perang Iran dengan Amerika. Jadi, peristiwa kasus kejadian yang ada di Gaza, itu secara perlahan masyarakat dunia sedikit melupakan. Jadi, pembantaian terus berlangsung, pengusiran terus berlangsung. Ini secara sistematis dilakukan oleh Israel. Jadi, sekarang ada batas antara Gaza Selatan dengan Utara. Diperlakukan sehingga tidak ada arus warga Gaza yang bolak-balik dari utara ke selatan. Ini sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan. Jadi, dunia tidak boleh diam. Dunia harus terus bersuara. Walaupun ada konflik-konflik yang lain, ada perang yang lain, maka bil khusus negara-negara Arab, negara-negara Oki, untuk serius memperhatikan nasib warga Gaza. Kalau tidak, mereka tinggal sejarah. Wah, sekarang lagi masuk fase-fase genting perjanjian damai antara HA dengan Israel. Nah, kemarin delegasi HA datang ke Kairo, ketemu sama pihak Mesir, Qatar, kemudian ada Turki. Nah, salah satu poin yang didiskusikan adalah penyerahan senjata. Awalnya kelompok HA ini nggak mau serahkan senjata. Gua nggak mau kasih senjata, nanti gua kakak gitu bahasanya. Nah, tapi pihak Israel menekan terus, pasukan tidak ditarik, dibuat dinding pengaman, makanan dibatasi masuk. Jadi ada tekanan-tekanan yang dilakukan Israel kepada kelompok HA agar senjata diserahkan. Nah, terakhir, ya mungkin ada lobby-lobby dari pihak Mesir, kemudian pihak Qatar, dan juga Turki. Jadi senjata itu terakhir pihak HA mengatakan bahwa oke lah kalau gitu. Tapi senjata ini tidak kami serahkan ke pihak lain. Tapi kami gudangkan lah bahasa kita, digudangkan tetap di Gaza, tidak boleh diambil alih, tidak boleh dipegang sama Israel, tapi yang kuasa yang mantau itu adalah pihak administratif dari pihak Gaza. Dan ini tidak memuaskan Israel. Israel inginnya adalah senjata dilucuti diserahkan. Tapi pihak H telah mengundur ya, dan tidak menyerahkan tapi menggudangkan. Nah, tekanan sekarang, lo nggak serahkan, gua akan tetap berada di Gaza. Ini genting sekali. Satu sisi, kok senjata nggak bisa dipegang, ini bisa dibantai, tapi nggak diserahkan. Pihak-pihak perlawanan dibantai sama Israel. Maka kita nantikan bagaimana cerita ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai, ya, pendamaian bisa berlangsung di Gaza. Itu harapan kita semua.
Kemarin sebuah kapal tanker di Mesir tiba-tiba kebakar. Dicek rupanya ada sisa-sisa pecahan drone. Nah, maka tiba-tiba dituduhlah bahwa Iran telah mengadakan serangan drone ke kapal tanker yang ada di Mesir. Nah, pintar Israel langsung tuduh, ini Iran yang melakukan ini. Nah, Iran bantah, tidak, kami tidak melakukan itu. Nah, ingat bahwa Israel ini panjang akalnya. Dia tahu bahwa orang-orang Arab gampang diprovokasi, gampang banget diprovokasi. Ingat ketika bulan Maret, bagaimana namanya filmnya Aramco dihajar sama drone, bakar, dicek rupanya dari Israel. Begitu juga dengan di Qatar. Nah, jadi sekarang ya yang dipikirkan oleh Israel adalah bagaimana sebanyak mungkin negara-negara Arab itu berkonfrontasi dengan Iran atau dengan proksi Iran. Sehingga apa? Sehingga meringankan tugas dari aksi-aksi Israel dan Amerika dalam melawan Iran. Ini dilakukan. Nah, alhamdulillahnya Mesir ini cepat sadar dia. Dia cek dulu. Dia nggak menuduh siapa-siapa. Karena saya yakin bahwa Mesir tahu siapa di balik ini. Nah, maka kita minta kepada negara-negara Arab, jangan cepat terprovokasi. Dan ini kelemahan saudara kita dari Arab. Gampang untuk diprovokasi, dan ini terbaca oleh Israel. Kita lihat bagaimana Houthi hari ini ribut dengan Saudi Arabia. Kemudian bagaimana misalnya kelompok perlawanan yang di Irak ribut dengan Saudi Arabia. Ini semua ada ulah Israel. Israel sukses dalam memanasi kondisi situasi sehingga Timur Tengah terus membara. Sehingga banyak negara-negara Arab yang ikut aksi. Amerika dan Saudi Arabia menyepakati kerjasama nuklir. Artinya, Amerika memberikan teknologi, pengetahuan, penelitian, dan izin kepada Saudi Arabia untuk mengembangkan teknologi nuklir, khususnya di sipil dan kesehatan. Artinya bagus kan? Bagus dong. Tapi ingat, ada syaratnya. Nah, syarat ini yang menjadi masalah. Amerika akan sepakat dengan kerjasama itu kalau Saudi Arabia melakukan normalisasi hubungan sama Israel. Ini memang Trump ini benar-benar marketingnya Israel yang begitu loyal. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa setiap kerjasama dengan Saudi Arabia, Amerika selalu mensyaratkan normalisasi hubungan dengan Israel? Walaupun ujung-ujungnya terakhir Saudi Arabia menolak. Kalau begitu, gak usah kerjasama dong. Nah, di mata Israel, di mata Amerika, Saudi Arabia negara yang sangat penting. Kiblat umat Islam di situ letaknya. Jadi, kalau Saudi Arabia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, maka negara-negara yang lain gampang untuk didorong melakukan normalisasi dengan Israel. Indonesia akan mudah, Pakistan akan mudah, Bangladesh juga akan mudah. Maka kuncinya di Saudi Arabia. Nah, maka oleh sebab itu, kita tidak heran kenapa Saudi Arabia menjadi negara yang begitu penting bagi Amerika dan Israel untuk melakukan normalisasi. Kita harapkan agar pemimpin Saudi Arabia sadar tahu bahwa dia dijebak untuk itu. Wah, ini semakin seru sekarang ini. Saudi Arabia bersama Sengkong menyerang kelompok perlawanan yang ada di Irak yang membackup Iran karena mereka menyerang kilang-kilang minyak Saudi Arabia. Arab marah, maka menyerang kelompok perlawanan yang ada di Irak. Dan tidak berhenti di situ. Nah, rupanya Houthi juga ikut. Nah, sekarang Saudi Arabia bersama dengan pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi melakukan serangan ke Houthi karena Houthi menutup atau memblokade Laut Merah. Nah, ini sangat ironi terjadi baku hantam sesama Muslim. Dan awalnya Saudi Arabia aman, tidak ikut-ikutan, tapi tidak mungkin dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu agar Saudi Arabia aman. Maka dibuatlah segala macam upaya. Maka terjadilah perang antara Saudi Arabia dengan Houthi. Kita sayangkan. Dan siapa yang diuntungkan? Pastinya Israel. Lagi rame foto Bapak Irjen Kemhan, Bapak Letnan Jenderal Rui FKP Duarte, foto di depan booth LB System pada pameran persenjataan di Inggris. Nah, kenapa rame? Karena ada ada LB System di situ yang memang kontraktor senjata terbesar Israel yang bermarkas di Haifa. Kemhan telah membantah bahwa itu cuma foto, cuma tanya-tanya doang, kayak gitu bahasanya. Tidak ada transaksi. Tapi untuk dipahami bahwa sebenarnya kalau Pak Duarte paham ya, jangankan untuk foto, mendatangi booth pun jangan. Kita harus tunjukkan rasa emosi kita, marah kita, empati kita kepada warga Gaza, marah kita kepada Israel yang telah melakukan pembantaian. Karena produk-produk LB System itulah yang membantai warga Gaza.
Nah, kita nggak hal-hal yang mungkin sepele, tapi ini bermakna. Foto itu bagi LB System itu punya nilai yang spesial, apalagi yang foto dengan Irjen Kemhan, negara muslim terbesar di dunia. Nah, maka hal yang seperti ini harus menjadi perhatian semua kita. Adalah rasa empati kita kepada Palestina. Ini harus kita tunjukkan dengan rasa marah kita kepada entitas Israel. Karena kita tidak marah dengan agama mereka, tapi perilaku jahat membantai rakyat Gaza inilah yang harus kita tunjukkan rasa marah kita sebagai warga dunia, sebagai warga Indonesia yang cinta damai. Nah, ini pengalaman, saya pikir pengalaman semua kita untuk belajar bahwa hati-hati berhadapan, berhubungan dengan entitas Israel. Kalian tahu, Amerika dalam menyerang Iran sangat brutal. Perang yang brutal. Apa artinya? Artinya Amerika yang diserang itu bukan instalasi militer saja, tapi juga rumah sakit. Ratusan rumah sakit Iran itu hancur. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya korban orang-orang yang dirawat di situ. Yang kedua, sekolah. Banyak sekolah hancur, baik kampus, SD. Di situ banyak anak-anak yang tinggal, yang bersekolah, mati. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika sangat brutal. Perangnya kejam. Ingat balasan Iran. Iran hanya menyerang instalasi-instalasi militer Amerika. Kita lihat ada 4 orang tewas tentara Amerika dan ratusan luka-luka di Jordania. Itu serangannya kemana? Ke instalasi militer. Dan itu risiko perang. Kalau tentara mati dalam perang, itu risiko perang. Tapi kalau penduduk sipil yang langsung ditujukan serangan, itu namanya kejahatan perang. Nah, makanya perang itu juga ada akhlaknya, ada seninya, tidak brutal, selektif lokasi-lokasi, selektif yang dituju, tidak asal bom, tidak asal serang. Nah, oleh sebab itu sekarang Iran lagi tahan diri. Karena apa? Karena Amerika menghentikan serangan ke Iran. Maka Iran juga menghentikan. Kalau Amerika menyerang, Iran juga membalasnya. Ada prinsipnya adalah lo jual, gua beli. Kalian ngeh nggak bahwa serangan-serangan Amerika ke Iran itu bukan hanya dari pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk, tapi juga dilakukan dari kapal-kapal perang Amerika di sekitar negara Teluk. Apakah itu kapal induk, kapal fregat, maupun kapal selam. Nah, artinya tidak melulu semua dari pangkalan yang ada di Teluk. Tapi Iran itu membalasnya atau menghajar balasan Amerika itu hanya di negara-negara Teluk. Apakah itu di Oman, apakah itu di Bahrain, di Kuwait, di Qatar, di Uni Emirat Arab, ataupun di Jordan. Kenapa Iran tidak menyerang kapal-kapal perang Amerika? Padahal jangkauannya itu bisa dengan udara Iran. Nah, nggak kalian itu? Nah, jawabannya macam-macam. Tapi yang paling utama adalah kalau Iran membalas ke kapal perang Amerika, dampaknya itu sedikit daripada Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Nah, kalau menyerang pangkalan Amerika yang ada di negara Teluk, itu dampaknya itu bisa di negara setempat. Nah, di situ Iran menginginkan adalah negara-negara Teluk juga harus mengusir tentara-tentara Amerika atau pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara tersebut. Jadi Iran ingin memberi efek jera kepada negara-negara Teluk. Tapi kalau menyerang kapal-kapal perang Amerika, ini tidak diserang, jadi dampaknya nggak terlalu signifikan bagi Amerika Serikat dan bagi kawasan. Jadi serangan Iran ke kapal Amerika itu beda dampak politik daripada Iran menyerang negara-negara Teluk. Itu jawabannya. Atau kalian punya jawaban yang lain, silakan di kolom komentar. 8 orang anggota Kongres Amerika ngancam Anwar Ibrahim, ngancam Malaysia untuk dibekukan bantuan, baik bantuan militer, bantuan pendidikan, dan bantuan ekonomi. Ini akibat dari pernyataan Anwar Ibrahim akan mengusir rakyat atau warga Israel yang bekerja di Malaysia. Jadi yang diusir warga negara Israel yang marah Amerika. Nah, kita apresiasi dengan langkah tegas Anwar Ibrahim. Untuk diketahui bahwa Malaysia banyak menampung warga Palestina dengan berbagai macam orientasi politik dan ideologi. Ribuan orang-orang Palestina di Malaysia. Dan hebatnya adalah
Pemimpin-pemimpin Malaysia sejak dari Mahathir Mohamad sampai dengan Anwar Ibrahim, mereka berani berkomunikasi, berani berbicara, berani silaturahmi, menerima silaturahim dari pemimpin-pemimpin kelompok perlawanan. Ini satu hal yang patut diapresiasi. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap Palestina oleh Malaysia itu lebih konkret dan lebih jelas. Dan harus diingat bahwa Malaysia menampung bukan hanya orang-orang Palestina. Ingat, ketika peristiwa Aceh, banyak orang-orang GAM yang ditampung di Malaysia. Ingat bagaimana tokoh-tokoh kritis Indonesia tahun 70-an dan 80-an, mereka lari kemana? Ke Malaysia, ditampung. Padahal waktu itu hubungan antara Mahathir Mohamad dengan Presiden Soeharto itu sangat baik. Begitu pembelaan Malaysia terhadap orang-orang yang tertindas. Bravo Anwar Ibrahim. Semoga Anda kuat. Bravo Malaysia.